di Indonesia, orang beratur panjang sambil bawa tongges lah. Tongges dia tu pun kecil je sebenarnya. Lepas tu kalau nak beli gas tu kan, kena ada orang cakap syarat-syaratnya. Boleh tak terangkan benda ni, apa yang terjadi sebenarnya? Memang bagaikan langit dan bumi, program antara Indonesia dan juga Malaysia. Masya Allah. Guru, apakah sebenarnya tabung gas ini adalah siluman, Guru? Karena beberapa hari ini saya mencari-cari, tidak pernah menemukan, Guru. Padahal kelihatannya pabriknya masih buka, Guru. Tapi kenapa di warung, di toko, di kios-kios semua kosong, Guru? Tolong kasih tahu pada muridmu ini, Guru, di mana sembunyinya siluman tabung gas ini, Guru. Apakah benar dugaanku ini, Guru? Tabung gas ini disembunyikan oleh oknum-oknumnya di atas, Guru, agar kita para warga miskin kesulitan mencari tabung gas, Guru. Tolong beritahu kami, Guru, biar kita tidak kesulitan lagi mencari tabung gas, Guru. Sudah sering sangat hal-hal macam ini terjadi di negara Konoha. Yang baru-baru ini ada case lagi yang tujuan dari pemerintahan kita ataupun pemimpin kita ya geng, orang yang berkuasa lah yang menguasai bidang ekonomi masyarakat ataupun bisa dikatakan barang bersubsidi masyarakat Indonesia. Ini ada pembaruan sebetulnya awalnya itu geng. Awalnya buat pembaruan dan program ini macam dibuat di Malaysia, dibuat macam di Malaysia lah. Sebab di Indonesia ini pengecer gas tongges yang bersubsidi itu harganya tak rata. Ada yang 18.000, ada yang 22.000, ada yang 20.000 dan lain-lainnya. Itu 3 kilo. Tujuannya dibuat program ini agar semuanya itu merata. Jadi para kedai-kedai kecil itu harus mempunyai surat ataupun harus mempunyai izin dari pemerintahan kita, biar tak boleh lagi untuk menjual di harga atasnya dari harga yang sudah diterapkan oleh pemerintah kita. Tapi apa yang terjadi? Macam ini lagi yang terjadi. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena hanya mencari tongges, hanya menunggu antrian, berdesak-desakan. Ada juga orang tua yang jauh karena jauh dari kedainya tersebut, lalu sampai meninggalkan diri karena saking susahnya mencari gas. Karena program ini memang ada itu di sebagian tempat saja, macam di Shell ataupun di Pertamina kalau di situ. Tapi di kedai-kedai kecil itu tak ada yang jual gas macam itu. Tak ada gas yang jual macam itu karena tak ada surat izin. Seperti yang saya katakan, sebetulnya ini mau menirukan program di Malaysia, tapi kita tak mampu. Apa yang terjadi? Ya seperti yang saya katakan tadi, geng. Hal-hal macam ini memang tak pernah ada di Malaysia. Jadi kalau orang Malaysia itu pelik dengan orang Indonesia yang berebut tongges, berebut beras dan lain-lainnya, ya wajar. Karena di Malaysia setiap kedai mau buka kedai itu pun harus mempunyai surat izin, harus mempunyai lesen. Ini pengalaman saya, geng ya. Saya itu di sana bukan sekejap, saya di sana cukup lama. Jadi para kedai-kedai, semuanya kedai di sana, entah itu kedai runcit, kedai sembako ya, kedai yang pakai rombong kecil, semuanya kedai itu harus mempunyai lesen. Yang bertujuan yang pertama itu untuk
meninjau barang-barang tersebut yang dijual. Yang kedua tentunya tentang kebersihan dan lain-lainnya. Jadi di sana itu menjual harga tongges itu tak boleh di atasnya harga yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia. Dan enaknya di Malaysia itu janji kita punya uang, kita sudah beli, tak payah pakai KTP, tak payah pakai surat dan lain-lainnya. Kalau di Indonesia harus mempunyai KTP, kalau di Malaysia namanya IC ya, harus mempunyai IC, KK, dan satu keluarga itu harus belinya cuma satu. Untuk kedai-kedai itu tak boleh bersubsidi. Itu di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia sangatlah bebas. Percaya tak percaya silahkan, orang punya pendapat. Tapi sesuai dengan pengalaman saya selama saya itu berada di sana, memang macam itu. Yang pada intinya Malaysia itu memakmurkan rakyatnya. Bukan hanya itu saja, geng. Di Malaysia tonggesnya itu 14 kilo, 14 ke 15 macam itulah kilo. Itu barang bersubsidi. Sudah jelas di situ ada ayat tongges subsidi. Beda dengan di Konoha. Kalau di Konoha barang bersubsidi itu orang-orang menyebutnya gas melon ya, hanya 3 kilo, kecil mungil aja, geng. Dan tahu ayatnya di situ apa? Untuk rakyat miskin. Sementara yang memakai itu bukan rakyat miskin saja, bahkan orang-orang kaya di Indonesia ini memakai itu. Saya tak menyalahkan orang kaya memakai barang bersubsidi di Indonesia, karena memang barang yang non subsidi itu bukan dijual di gede-gede kecil, di tempat-tempat tertentu saja barang yang non subsidi. Sementara kita sebagai warga kadang-kadang kita bergesa-gesa, keburu-buru, ada tamu ada kawan datang, ada saudara datang, jadi mencarilah yang terdekat. Yang terdekat rata-rata semuanya subsidi. Maka dari itulah pemerintahan kita membuat program macam itu, macam di Malaysia, tapi gagal. Entahlah ini solusinya macam mana agar kita itu boleh macam di Malaysia. Dan yang membuat saya pelik, geng, dan ini juga yang bertanya ya, ada salah satu influencer ataupun TikToker Malaysia yang pelik tentang hal ini, sebab ini viral sampai ke Malaysia. Tadi lalulah dekat FYP aku ada video di Indonesia lah. Di Indonesia orang beratur panjang sambil bawa tongges lah. Tongges dia tu pun kecil je sebenarnya. Tongges dia kecil sebab tongges Indonesia kan dia ada yang kecil, majoritinya semua kecil. Aku tak tahu kenapa diorang beratur kan. Lepas tu sampaikan aku tengok lagi, bila tengok satu video, inilah bila kau tengok FYP 1 pasal gas, lalu FYP tentang sampaikan orang kena tukar lah, apalah. Lepas tu kalau nak beli gas tu kan, kena ada orang cakap syarat-syaratnya. Siapa yang tahu guys, kepada sahabat-sahabat saya yang berada di Indonesia, sebab follower saya memang ramai daripada Indonesia, boleh tak terangkan benda ni, apa yang terjadi sebenarnya? Mungkin sebab ada masalah gas ke apa ke. Bagi saya Indonesia tak pernah ada masalah gas. Diorang negara yang memang besar pun kan, setakat gas ni memang tak ada masalah pun. Yalah, kepada sahabat saya Indonesia boleh komen tak pasal gas ni lah. Saya pun tak tahu sebab lalu FYP saya pun risau juga. Makcik saya dekat Indonesia tu. Ini coba lihat ini ya. Di mana masyarakat Indonesia untuk mendapatkan gas 3 kilo, ibu-ibu itu harus rela berdesak-desakan ya. Untuk mendapatkan gas 3 kilo itu ya, kita harus membawa identitas diri ya. Luar biasa sekali ya. Bukankah di Indonesia itu ya migasnya itu terbesar ya. Menteri Pak Bahlil ini ya, tugasnya itu apa? Kerjanya itu apa ya? Sampai mengurus gas 3 kilo aja untuk masyarakat aja nggak becus. Coba lihat masyarakatnya ya. Hampir seluruh Indonesia ya mendapatkan gas LPG 3 kilo aja kesusahan. Kayak mana ini? Pemerintah Republik Indonesia? Miss N ada komen di satu VT.
mengeluarkan kita punya pendapat ya tentang polemik tabung gas melon. Ya. Tapi aku dikecam di situ guys sama orang Konoha yang kesindir ya. Orang Konoha yang kesindir itu dikecam aku guys. Abis-abisan aku dikecam ya guys. Yang nggak paham-paham juga itu di orang itu. Nih sini gue tegesin yang udah skodeng-skodeng ya ngintip-ngintip profil saya. Saya mah nggak perlu popularitas ya. Saya mah cuman kepengen mengeluarkan apa yang saya pikirkan ya. Jadi of course nggak sama-sama apa yang kamu pikirkan. Tabung gas melon bentuknya kecil, warnanya hijau ya. Hampir dimiliki semua orang yang ada di Indonesia. Tidak kaya, tidak miskin, ada tabung gas melon. Bahkan sekarang makin kesini orang miskin makin susah dapat tabung gas melon yang disubsidikan spesial untuk rakyat miskin. Garis bawahin ya. Dan mereka ini dengan tidak ada rasa simpatinya ya kepada hak-hak orang miskin yang dicari, mereka masih merasakan mereka itu miskin padahal mereka itu sudah mampu. Mereka banyak yang beli tabung gas, nggak cukup 1, beli 2, 3. Apakah itu dibilang miskin? Terus beli tabung gas untuk masakannya untuk dijual. Maksudnya ngewarung. Apakah itu layak mendapatkan gas melon? Tidak layak. Dia sudah mampu. Untuk cari rezeki, untuk jualan harus pakai tabung gas besar, bukan tabung gas subsidi. Ya, itu udah salah. Makanya sekarang banyak orang susah mendapatkan gas yang murah ini susah. Jadi dia orang makin kecekek. Karena siapa? Bukan karena pemerintah. Karena kalian yang mampu masih rasa enak jadi orang susah. Itu fakta ya. Makanya jangan keenakan jadi susah. Ayo cepat bangkit. Cari duit lebih lagi. Beli tabung gas gede. Tunjukkan kalau rakyat Indonesia itu bisa mensejahterakan orang miskin juga. Kasih kerjasama sama pemerintah. Jangan kamu terus yang mau dikasih. Kapan kamu mau ngasihnya? Betul nggak? Aduh. Apa? Nenek-nenek meninggal saat antrian gas 3 kilo. Ah, udah ajal kali. Namanya juga udah nenek-nenek. Sejak kapan nyawa rakyat jelita penting di negara Indonesia tercinta ini? Mungkin karena baru 1 korbannya. Coba kalau udah banyak. Ya mungkin regulasi dan aturannya baru dirombak. Gitu kan, Pak? Sekarang budaya Indonesia, si ibu antrian gas LPG 3 kilo, suaminya antri BBM subsidi. Anaknya antri lamar kerja, orang tuanya antrian BPJS. Seperti biasa tagline-nya, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Koreksi kalau benar. Jadi masyarakat emang dibuat memiliki kehidupan yang suram, sehingga nggak ada daya dan upaya selain berharap ke pemerintah. Tanpa mampu memberdayakan diri sendiri. Menciptakan siklus kehidupan yang sulit terus-menerus. Siapa saya yang berani mengkritik penguasa dan pejabat berdasi yang mikir dan buat kebijakan gak pakai hati. Mereka lebih ahli dari semua bidang kehidupan. Cukup kalian semua tahu ya dan sadar kita hidup di negara kaya. 300 triliun dicuri, laut dibajak, gas LPG hilang, hutan digunduli, isi bumi dikeruk sampai habis, laut dikafling dengan dalih demi masyarakat. Semua dibikin lapar. Lalu ketika diberi sebungkus roti, kalian akan tunduk pada mereka semua. Maaf, sistem dakjal banget ya. Kita dituntut taat pada pemerintah, tapi kadang mereka nggak ada akhlak. Kebijakan mutlak menteri yang gegabah, nyawa manusia dikorbankan. Pokoknya aku turut berduka cita untuk Bu Yoni di Pamulang atas meninggalnya beliau, karena mengantri gas hingga nggak lagi bangun. Turut prihatin bagi yang mengantri berpanas hujan sampai sakit-sakitan, bahkan hingga menempuh jalan berpuluh kilometer menuju pangkalan. Semua nggak sebanding dengan subsidi yang dipelintir. Bisa disebut ini bukan kebijakan, tapi eksperimen sosial yang kejam. Koreksi kalau benar. Share video ini agar mereka dengar. Ya berubah juga belum tentu sih. Apa pendapat netizen? Tulis di drop komen.